pandemi COVID-19 terjadi, kata virus sudah tidak asing lagi kan bagi kita semua? Informasi seputar virus terus menjadi perbincangan hangat nih di berbagai kalangan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini pun juga tentang virus loh. Lebih tepatnya yaitu tentang replikasi virus. Apa sih replikasi virus itu? Dan sebenarnya virus itu apa sih? Nah, pertanyaan itu akan kita bahas dalam video ini. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman saat pertama kali mendengar kata virus? Penyakit? Wabah? Ketakutan? Infeksi? Atau kuman? Nah, jadi pada dasarnya virus ini adalah organisme mikroskopis atau tidak kasat mata yang terdiri atas materi genetik DNA atau RNA yang dibungkus oleh protein. Virus ini tidak dianggap sebagai organisme hidup karena mereka tidak memiliki struktur sel, aseluler, maupun kemampuan untuk bereproduksi secara mandiri. Untuk mereplikasi dan menyebabkan infeksi, virus membutuhkan sel inang. Sel inang ini merupakan sel hidup yang ditumpangi oleh virus. Virus ini bukan hanya dapat menginfeksi manusia nih, tapi juga dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, bakteri, dan juga jamur. Virus ini hanya menginfeksi jenis inang tertentu. Nah, setelah kita membahas sedikit tentang virus tadi, teman-teman tahu nggak sih bagaimana sebenarnya cara virus berkembang biak dengan cepat dalam tubuh kita? Ternyata mereka memiliki trik khusus loh yang mampu mengecoh sistem pertahanan tubuh dan berhasil meniru diri mereka sendiri dalam jumlah yang sangat besar. Untuk dapat menimbulkan penyakit pada tubuh makhluk hidup, virus perlu melalui proses yang disebut dengan replikasi. Replikasi virus merupakan suatu proses saat virus menghasilkan salinan dirinya sendiri di dalam sel inang yang terinfeksi. Virus melakukan replikasi melalui dua siklus, yakni daur litik dan daur lisogenik. Nah, daur litik ini adalah siklus replikasi virus di dalam sel inang yang mengakibatkan sel inang ini hancur dan melepaskan virus-virus baru. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tahap adsorpsi atau pelekatan. Pada tahap adsorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Yang kedua ada tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Yang ketiga ada tahap sintesis. Pada tahap sintesis atau eklivase merupakan tahapan pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Yang keempat, ada tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Yang kelima, ada tahap lisis. Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Nah, siklus daur litik ini berlangsung secara terus-menerus nih, dan dapat menyebabkan kerusakan pada sel inang. Karena sel inang yang terinfeksi akan rusak dan hancur akibat pelepasan virus baru. Inilah mengapa daur litik dianggap sebagai siklus infeksi yang merugikan bagi sel inang. Yang selanjutnya ada proses daur lisogenik. Proses daur lisogenik pada virus merupakan salah satu dari dua daur hidup virus. Daur lisogenik ini berbeda dengan daur litik yang lebih umum dan lebih dikenal banyak orang. Dalam daur lisogenik, virus menyisipkan materi genetik virus pada materi genetik inang. Tahapan daur lisogenik yaitu yang pertama, tahap adsorpsi atau pelekatan. Tahap adsorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Yang kedua, tahap penetrasi. Bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri di tahap penetrasi. Yang ketiga, ada tahap integrasi atau tahap penggabungan. Pada tahap ini, DNA fage disisipkan pada kromosom sel. Yang keempat, ada tahap multiplikasi sel inang. Pada tahap multiplikasi sel inang atau penggandaan kromosom yang telah tersisipi profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Pada kasus yang sering terjadi, profage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, teman-teman, sudah terjawabkan pertanyaan tentang virus dan replikasi virus? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.